Abu Darda, nama lengkapnya adalah Uwais al-Huzai Abu Darda, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kedalaman ilmu agama, kesolehan, dan dedikasinya terhadap dakwah Islam. Ia adalah sosok yang banyak dikenal sebagai ahli ibadah, sangat mengutamakan pengetahuan dan amalan agama, serta berperan penting dalam penyebaran Islam setelah masa hidup Nabi Muhammad SAW. Abu Darda dilahirkan dengan nama Uwais bin Malik pada tahun 592 Masehi di Mekah. Ia berasal dari suku Khazraj, salah satu suku besar di kota Madinah. Nama Abu Darda adalah kunyah, atau nama julukan, yang diberikan kepadanya, dan bukan nama asli. Nama Darda dipilih karena beliau memiliki seorang putri bernama Darda. Sebelum masuk Islam, Abu Darda adalah seorang yang sangat terpelajar dalam berbagai ilmu dunia, terutama dalam bidang perdagangan. Namun, meskipun ia memiliki kecerdasan dan kemampuan bisnis yang baik, ia merasa ada kekosongan dalam kehidupannya yang tidak dapat diisi dengan harta duniawi. Abu Darda memeluk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, kisah tentang bagaimana ia masuk Islam cukup unik. Menurut beberapa riwayat, sebelum menerima Islam, Abu Darda adalah seorang yang sangat mendalami filsafat, spiritualitas, dan kebijaksanaan, namun ia merasa bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak memberikan kepuasan batin yang sejati. Setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, ia merasa bahwa Islam adalah jawaban yang ia cari. Di sisi lain, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abu Darda masuk Islam karena pertemuannya dengan sahabat Nabi lainnya seperti Sa'ad bin Mu'adz dan Utsman bin Affan, yang mengajaknya untuk mendengarkan ajaran Islam. Setelah masuk Islam, Abu Darda menjadi salah satu sahabat yang paling aktif dalam mengikuti ajaran Nabi dan terlibat dalam dakwah. Abu Darda sangat mendalami ajaran Islam, terutama dalam bidang ilmu agama dan ibadah. Ia bahkan menjadi salah satu ahli tafsir dan hadis di kalangan sahabat. Abu Darda dikenal sebagai ulama besar dan seorang yang memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang ajaran Islam. Ia menjadi terkenal karena kefasihannya dalam mengajarkan Al-Quran dan pengetahuannya dalam bidang fikih atau hukum Islam. Bahkan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai Abu Darda. Dia adalah salah satu ahli ibadah dari kalangan sahabatku. Beberapa ciri khas Abu Darda dalam hal keilmuan adalah tafsir Al-Quran. Abu Darda sangat mendalami tafsir Al-Quran. Ia seringkali memberi penjelasan yang sangat mendalam mengenai makna dan hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi. Ia juga merupakan seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan berbagai sabda Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang disampaikan oleh Abu Darda yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami agama. Kecintaan pada ilmu. Abu Darda sangat mementingkan pencarian ilmu dan lebih mengutamakan ilmu agama daripada harta duniawi. Ia pernah berkata, "Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjaga dirimu, sementara harta harus kamu jaga." Abu Darda dikenal sebagai seorang yang sangat rajin dalam beribadah. Kehidupannya dipenuhi dengan amalan-amalan ibadah yang konsisten. Beberapa amalan yang terkenal dari Abu Darda adalah berkonsentrasi pada ibadah. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati keseriusannya dalam ibadah. Puasa dan Qiyamul Lail. Abu Darda sangat menjaga puasa sunnah, terutama puasa Senin dan Kamis. Ia juga dikenal sebagai ahli Qiyamul Lail atau sholat malam. Menghindari dunia. Abu Darda sangat menjaga diri dari godaan duniawi. Ia memilih hidup sederhana dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Salah satu pernyataan yang terkenal dari Abu Darda adalah ketika ia mengatakan, "Aku tidak akan pernah puas dengan dunia ini, meskipun aku diberi seluruh dunia seisinya, karena aku tahu bahwa dunia ini hanya sementara, dan yang abadi adalah akhirat." Abu Darda juga ikut serta dalam beberapa perang besar di masa Nabi Muhammad SAW, meskipun ia lebih dikenal karena dedikasinya dalam ilmu dan ibadah. Beberapa perang yang ia ikuti termasuk Perang Uhud, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Dalam pertempuran-pertempuran ini, Abu Darda menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu perang, meskipun ia lebih fokus pada ibadah dan pendidikan agama, Abu Darda tetap berperan aktif dan ikut berjuang bersama pasukan Muslim. Ia tidak pernah takut untuk menghadapi musuh, meskipun ia lebih memilih untuk terlibat dalam kegiatan dakwah dan pengajaran agama. Abu Darda memiliki banyak pernyataan yang menggugah pemikiran umat Islam mengenai kehidupan dunia dan akhirat.
Beberapa pernyataannya yang terkenal adalah, ilmu lebih berharga dari harta. Abu Darda seringkali mengingatkan sahabat-sahabatnya bahwa ilmu agama lebih bernilai daripada harta dunia. Ia berkata, ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta harus kita jaga. Kehidupan dunia adalah ujian. Abu Darda menyadari bahwa dunia ini hanya sementara dan penuh ujian. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati hanya ada di akhirat. Mendorong saling mengingatkan. Abu Darda sering mengingatkan umat Islam untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ia berkata, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah bagian dari iman. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Darda tidak berhenti untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Ia banyak berperan dalam menyebarkan Islam di wilayah Syam, sekarang di Syria, Palestina, dan sekitarnya. Abu Darda dikenal sebagai gubernur di wilayah Damaskus yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selama di Damaskus, Abu Darda mengajarkan ilmu agama, mengatur administrasi pemerintahan, dan menegakkan hukum Islam. Ia juga banyak mengirimkan sahabat-sahabat untuk mengajarkan agama di berbagai daerah. Ia tidak hanya bertugas sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pembimbing rohani umat. Abu Darda wafat pada sekitar tahun 32 Hijriah, atau 652 Masehi, di Damaskus. Wafatnya Abu Darda meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang telah belajar dan mengikuti ajarannya. Ia meninggal dunia dalam usia yang cukup tua, tetapi tetap dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang sangat berbakti kepada agama dan umat. Abu Darda meninggalkan warisan besar dalam dunia keilmuan dan ibadah. Sebagai seorang ahli tafsir, ahli hadis, dan seorang yang sangat soleh, ajarannya terus hidup dalam hati umat Islam. Banyak hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda, yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam, terutama dalam hal keutamaan ilmu, ibadah, dan kesederhanaan hidup. Kehidupannya yang penuh dengan ketekunan dalam menuntut ilmu, beribadah, dan berdakwah menjadikannya contoh yang sangat baik bagi umat Islam sepanjang masa. Keutamaan-keutamaan yang dimilikinya dalam hal pengetahuan dan amalan agama, menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya hingga saat ini dan yang akan datang.